Anda. Saya Audrey Chandra dan Tifal Solesa. Informasi pertama kami akan dibawakan Tifal, silakan. Ya Audrey, salam jumpa saudara. Informasi pertama untuk kali ini, polisi menetapkan SNF atau ibu korban sebagai tersangka kasus pembunuhan anak di Kota Bekasi, Jawa Barat. Penetapan ibu korban sebagai tersangka dilakukan setelah penyidik selesai melakukan gelar perkara. Mendalami kasus termasuk motif tersangka membunuh anak, penyidik Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota akan melibatkan asosiasi psikologi forensik, termasuk saat ini sedang memeriksa ayah korban yang pada saat kejadian sedang berada di luar kota. Ancaman pidana penjara di atas 5 tahun. Saudari SNF atau ibu dari korban itu telah ditetapkan sebagai tersangka, ya, berdasarkan bukti yang cukup yang ditemukan oleh penyidik. Persangkaan pasal yang diterapkan oleh penyidik adalah kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan meninggal dunia, kemudian dilapis juga dengan pembunuhan. Komisi Perlindungan Anak Daerah atau KPAD Bekasi menurunkan 3 psikolog untuk mendampingi ibu yang diduga membunuh anaknya di Bekasi. Tapi dari pertemuan singkat, Wakil Ketua KPAD Kota Bekasi bilang tidak ada kesedihan di raut wajah sang ibu yang baru kehilangan anaknya. Pendampingan psikolog juga diberikan kepada adik korban yang baru berusia 2 tahun yang diduga menyaksikan peristiwa pembunuhan itu. Kan memang dia secara komunikasi belum lancar ya, tapi ada beberapa indikasi sempat anak itu kaget, beberapa kagetan gitu ya, seperti ada shock trauma melihat sebuah kejadian yang belum pernah dilihat sebenarnya, karena anak itu masih usia 2 tahun ya, jadi belum bisa bercerita secara kata-kata, mungkin secara visual. Tapi kan paling penting hari ini adalah kita harus tetap melihat tumbuh kembang anak hari ini. Jangan sampai ketika anak itu melihat justru akan mengakibatkan trauma pada anak. Seorang anak laki-laki berusia 5 tahun menjadi korban pembunuhan di rumahnya di kawasan Mewah, Bekasi, Jawa Barat. Kasus terungkap setelah seorang tamu datang ke rumah menemukan ibu korban, SNF, yang kini ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan bersimbah darah. Sementara sang anak meninggal dunia dengan luka cukup parah. Sebilah pisau dapur diamankan polisi dari tempat kejadian. Barang buktinya? Barang bukti belum ini hanya pisaunya saja. Pisau sempat dicuci. Pisau apa, Bu? Pisau dapur. Lantai 2, Bu? Lantai 2. Di tempat tidurnya dia sendiri. Dari keterangan sementara, pelaku mengaku mendapat bisikan gaib sebelum membunuh anaknya. Bahkan ketika diperiksa, ibu korban sempat tertawa. Nanti masih akan pendalaman, tapi hasil wawancara sementara bahwa ya terduga pelaku mendapatkan bisikan gaib. Pada saat kejadian suaminya ada di tempat nggak? Suaminya berada di Medan. Kondisi yang bersangkutan masih stabil dan mohon maaf tadi pada saat yang keterangan kita akan ketahuan, tentunya nanti kita akan berkoordinasi dengan apsifor maupun dengan pemeriksaan psikologi terhadap terduga pelaku. Usai dilakukan gelar perkara, SNF ditetapkan sebagai tersangka dengan pasal kekerasan pada anak yang menyebabkan kematian dan pasal pembunuhan. Polisi akan melibatkan tim asosiasi psikologi forensik untuk mendalami kejiwaan pelaku. Tim Liputan Kompas TV. Untuk mendalami kasus ibu membunuh anak di kawasan elit di Bekasi, Jawa Barat ini kita bergabung untuk berbincang bersama dengan Adrianus Meliala, kriminolog dari Universitas Indonesia. Prof. Adrian, selamat sore. Selamat sore, Mas. Iya, terima kasih sebelumnya sudah bergabung bersama kami. Membaca fenomena dari kasus ini, apa yang Anda cermati? Saya kira ini bukan hal yang pertama kali. Saya mencatat juga sudah ada kasus seperti ini sebelumnya. Memang tidak banyak ya, di mana seseorang yang terkena atau mengalami indikasi gangguan psikosis, kemudian lalu mengalami semacam halusinasi atau mendengar suara-suara, ya, sehingga kemudian lalu bertindak di luar kesadarannya. Nah, tinggal kemudian kita mengklasifikasikan apakah dia masuk pada yang kita sebut sebagai psikotik
paranoid ya atau schizofrenik misalnya. Itu indikasinya kurang lebih sama, di mana yang bersangkutan itu mengalami dorongan akibat dari suara-suara yang mengajak dia, mendorong dia untuk membunuh, mengingat kalau tidak membunuh maka kemudian dia lalu akan dibunuh oleh orang yang bersuara seperti itu. Nah, baru kemudian dia melakukan, dan setelah dia melakukan maka kemudian malah timbul rasa puas, rasa bahagia karena tadi telah selamat dari bahaya. Begitulah kurang lebih terkait dengan jalan berpikir daripada si pelaku. Jadi saya kira ini satu hal yang secara psikologi itu atau secara psikiatri itu umum terjadi pada kalangan-kalangan yang tadi saya katakan mengalami psikotik paranoid tadi. Demikian. Termasuk juga ada pengakuan dari pihak kepolisian bahwa sempat tertawa saat diperiksa penyidik, kemudian dari KPAD melihat kondisi saat ditemui itu tidak ada raut kesedihan. Ini murni faktor psikologis atau ada motif lain sebetulnya? Saya kira cocok ya dengan gambaran dari banyak, bukan banyak ya, tapi pelaku-pelaku dengan indikasi seperti itu, di mana si pelaku memang melakukan satu perbuatan tersebut di luar kesadarannya, dan begitu kemudian dia tahu bahwa dia sudah melakukannya, maka alih-alih muncul kesedihan, tapi malah kemudian muncul kelegaan. Apakah kemudian yang bersangkutan sebagai seorang ibu tidak muncul perasaan sedihnya ketika telah membunuh anaknya sendiri? Itu kita lalu bicara mengenai butuh waktu beberapa lama kemudian, sampai kemudian dia mulai muncul kesadarannya, tidak lagi dikuasai oleh schizofreniknya atau paranoidnya, tergantung nanti dari hasil pemeriksaannya. Barulah ketika itu dia mulai merasa murung, menyesal, sedih, karena tadi telah sadar bahwa dia telah membunuh anaknya sendiri. Jadi need some time lah untuk kemudian sampai pada situasi seperti itu. Butuh waktu berarti akan ada tantangan juga dihadapi penyidik untuk bisa mendalami perkara ini sesungguhnya? Makanya kemudian perlu diamati sih, diobservasi perilaku yang bersangkutan, diamati secara cukup lama, misalnya saja 2 hari, 3 hari. Sebab juga tidak bisa dipungkiri juga, Mas, bahwa ada saja orang yang kemudian berpura-pura gila ya, dengan mengatakan bahwa saya mendengar sesuatu, saya disuruh oleh orang yang saya dengar lewat telinga saya misalnya. Tapi apakah benar apa tidak? Kan agak susah bagi kita memverifikasinya lewat pengakuan sepihak. Ya. Makanya butuh APSIFOR itu tadi ya, Asosiasi Psikologi Forensik itu. Betul sekali. Nah, saya dalam hal ini memberikan satu perhatian kepada pihak kepolisian, yang dalam hal ini kok kelihatannya cepat sekali ya. Setelah ada kejadian lalu membuat gelar perkara dan kemudian menetapkan tersangkanya. Tanda tanyanya apa di kepala Anda dengan cepatnya proses itu? Ya yakin banget, padahal sebetulnya kemungkinannya masih terbuka luas gitu ya. Dan juga jangan lupa bahwa sebetulnya di kepolisian kan ada kewenangan melakukan diskresi untuk kemudian menetapkan pendekatan pasal 44 KUHP gitu ya, bahwa ketika ada orang yang melakukan satu perbuatan dalam konteks ketidaksadarannya, maka kemudian tidak usah lanjut ke proses yang selanjutnya. Jadi untuk apa ditersangkakan? Nah, dalam ini kelihatannya kepolisian cepat sekali untuk mentersangkakan, betapapun belum ada pemeriksaan terkait dengan kejiwaan dari yang bersangkutan. Sehingga seharusnya harus tes psikologi forensik dulu, baru kemudian menetapkan status hukum barunya, begitu? Bisa juga sih, seperti yang sekarang ini, tetapi kelihatannya yakin banget ya bahwa memang yang bersangkutan itu adalah orang yang normal, sehingga kemudian lalu ditetapkan sebagai tersangka. Barulah kemudian muncul kesadaran untuk diadakan pemeriksaan. Nah, adakan saja diadakan pemeriksaan dulu, lalu kemudian ditetapkan sebagai tersangka, kan sebetulnya juga lebih bagus juga kan. Jadi tidak mengesankan bahwa polisi sebetulnya tidak ada perencanaan dalam hal ini. Sebab kalau begini kan kesannya jadi seperti polisi seperti buru-buru begitu. Ada pisau yang sudah dijadikan barang bukti dan sudah disita oleh polisi. Maka kemudian tindak lanjut apa lagi yang perlu diperhatikan polisi untuk mendalami perkara ini? Sekali lagi kalau kepolisian memang fokus pada pemeriksaan kejiwaan, maka saya kira nanti teman-teman psikolog akan berkata juga untuk melakukan pemeriksaan rekam otak ya dari yang bersangkutan. Cara berpikirnya begini, apakah pada saat yang bersangkutan itu membunuh, memang yang pelaku memang tengah berada dalam situasi ketidaksadarannya, situasi berada dalam cengkeraman psikopatiknya, ya, sehingga kemudian ketika dia membunuh, dia sebetulnya tidak bertanggung jawab terhadap perbuatannya, dan itu bisa terlihat lewat rekam jejaknya melalui pemeriksaan EEG, EKG, dan itu harus cepat ya, agar kemudian tadi rekam jejak itu masih terlihat dalam konteks otak kita. Nah, menurut saya sih kalau saya jadi
jadi teman-teman CRC udah bagus, itu dulu yang diurusin daripada melakukan gelar dan kemudian buru-buru menetapkan tersangka. Ada juga nih adik korban yang melihat saat peristiwa itu terjadi, maka bentuk penanganan seperti apa yang sepatutnya diperhatikan betul dari kasus ini? Saya kira karena umurnya masih 2 tahun sekian ya, kalau tadi saya tidak salah dengar, tentu yang bersangkutan belum bisa memaknai apa-apa terkait dengan apa yang dilihatnya. Jadi dia belum punya cukup kognisi untuk mengetahui bahwa itu adalah pembunuhan, itu adalah kekejaman dan seterusnya. Jadi kemungkinan belum masuk ke dalam long term memorinya. Kalaupun masuk, dia juga belum mengetahui apa makna daripada apa yang dilihatnya. Nah, menurut saya yang penting adalah bahwa jangan sampai yang bersangkutan si anak yang bayi ini, anak yang balita ini, jangan dipancing ya, dirusak memori yang sebetulnya belum terbentuk itu dengan sesuatu yang kemudian lalu membuatnya berpikir, oh yang saya lihat itu adalah pembunuhan ya, oh yang saya lihat itu adalah kakak saya sedang dibantai oleh ibu saya sendiri ya. Nah, ketika dia menyebutkan seperti itu, misalnya nanti pada saat usia dia sudah 10 tahun, 15 tahun, nah udah kacau tuh. Jadi dengan kata lain, kita semua perlu bertanggung jawab untuk memelihara kesehatan jiwa anak ini untuk tidak merusak kognisinya dengan cara menyuguhkan pancingan-pancingan kognisi. Jika kemudian terbentuklah yang tadi saya katakan. Terakhir, singkat saja, dengan adanya temuan 20 tusukan pada tubuh korban, secara kriminologi apa yang Anda cermati dari itu? Ini kan spontaneous killing ya, jadi pembunuhan yang spontan dan sebetulnya acak, yang lebih mengesankan pada kondisi kesal, atau juga bisa kondisi horrifying atau takut, tadi selaras dengan apa yang didengar, atau apa yang menjadi terngiang-ngiang dalam telinganya. Kalau suara itu mengatakan bahwa bunuh segera, maka kemudian muncul dalam bentuk perilaku yang tadi segera juga. Atau kalau misalnya tadi dikatakan bahwa dalam suaranya itu, kalau kamu tidak bunuh, maka kamu akan dibunuh. Nah itulah yang kemudian menjadikan dia lalu memuduh secara berlebihan atau eksesif hingga sampai pada 20 tusukan. Demikian. Baik, Prof. Adrianus Meliala, terima kasih sudah berbagi perspektif bersama kami kali ini. Selamat sore. Kami adakan informasi lainnya usai jeda. Massa yang tergabung dalam gerakan rakyat selamatkan NKRI berunjuk rasa di depan gerbang gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Massa mendesak DPR menggulirkan hak angket untuk menelusuri dugaan kecurangan pemilu 2024. Selain meninjau langsung kesiapan pesawat tempur F-16 dan pesawat tempur latih T-50 milik TNI AU, Presiden Joko Widodo memantau simulasi pengiriman bantuan ke Gaza, Palestina menggunakan pesawat Hercules TNI AU. Laporan lengkapnya usai jeda berikut ini. This is my way. Cobain deh. Hari-hari sibuk, itu pilihan.